Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purandi Dedi dari kelas M20F dengan NIM 10571121220. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang target costing dan perilaku biaya aktivasi. Yang pertama itu target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur. Sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur di masa depan. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk dan proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima, serta memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitas. Target costing dimulai dengan memperkirakan harga produk yang mencerminkan fungsi dan atribut serta kekuatan pesaing pasar. Pendekatan yang digunakan perancang untuk menggambarkan kebutuhan konsumen adalah pengertian atas nilai notion of value, yang merupakan rasio dari fungsionalitas pada harga yang dibayar oleh konsumen. Nah, di sini ada dua elemen penting dalam perencanaan produk. Yang pertama yaitu konsumen atau pasar pada umumnya menentukan harga yang akan dibayar untuk produksi dan fungsi desainnya. Yang kedua, untuk memperluas usaha di mana ada pasar untuk produk yang sama dengan fungsi yang berbeda. Kemudian, tujuan dan alasan mengapa kita harus menggunakan target costing. Tujuan target costing yaitu untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Target costing merupakan contoh relevan yang dapat digunakan untuk tujuan strategi dan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mempunyai sistem yang mempertimbangkan pengukuran kinerja sepanjang value chain secara keseluruhan. Adapun alasan, target costing ini berkaitan dengan dua pengamatan karakteristik. Yang pertama, banyaknya perusahaan yang hanya mempunyai sedikit kontrol atas harga. Dan yang kedua, kebanyakan biaya dari produk itu ditentukan pada desain sehingga produk itu sudah didesain dan masuk dalam proses produksi. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya secara signifikan. Padahal kesempatan untuk mengurangi biaya kebanyakan berasal dari desain, misalnya dengan menjadikannya mudah dibuat menggunakan bahan yang tidak mahal namun dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, untuk contoh kasus dalam target costing, saya mengambil dari PT Semen Bosowa Maros. Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan target costing yang menunjukkan bahwa penerapan target costing pada PT Semen Bosowa Maros lebih efisien dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini, di mana dengan penerapan target costing, perusahaan dapat memperoleh penghematan biaya. Hal ini dapat dilihat dari persentase efisiensi biaya yang terjadi jika menggunakan target costing masing-masing. Bisa kita lihat dari tahun 2012 sebesar 35%, tahun 2013 sebesar 35%, dan tahun 2014 sebesar 35%. Sehingga penentuan harga pokok dengan menggunakan target costing lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan standar costing. Yang kedua yaitu perilaku biaya aktivasi. Nah, perilaku biaya tetap, variabel, dan campuran. Ada tiga tipe pola perilaku biaya, yaitu biaya variabel, biaya variabel tetap, dan biaya semi variabel. Ketiga pola perilaku biaya ini ditemukan dalam kebanyakan organisasi. Proporsi relatif masing-masing tipe biaya tersebut disebut sebagai struktur biaya atau cost struktur. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya
dilipat duakan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat. Jika aktivitas naik 10%, maka biaya variabel akan naik sebesar 10% juga. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut basis aktivasi. Nah, kemudian biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivasi. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivasi karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivasinya naik. Biaya rata-rata per unit akan turun, tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil. Kemudian biaya semi variabel. Biaya yang sebagian biaya tetap dan sebagian biayanya termasuk ke dalam biaya variabel. Nah, contoh kasus untuk ketiga biaya tersebut antara lain biaya tetap. Contoh kasusnya, seorang mahasiswa yang wajib membayar uang SPP setiap kali memasuki semester baru. Nah, untuk biaya variabel, contoh kasusnya, seorang guru yang mengajar selama 4 jam dalam 1 minggu, kemudian guru tersebut dimintai lagi waktunya selama 1 jam, maka 1 jam itu termasuk di dalam biaya variabel. Nah, untuk biaya semi variabel, contoh kasusnya yaitu pembayaran air pump. Apabila penggunaan air pump banyak, maka biaya yang dikeluarkan untuk membayar air pump juga itu akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila penggunaan air pump itu menurun, maka pembayarannya juga akan menurun. Biaya semi variabel ini tergantung dari peningkatan atau penurunan aktivitas.